Anda karena saat ini kami mendapatkan gambar terbaru dari dalam gedung Barreskrim Mabes Polri. Saat ini kita bisa lihat bersama kamera CNN Indonesia berhasil melihat ataupun memperlihatkan saat ini tadi tim Densus 88 sudah masuk ke dalam gedung Barreskrim Mabes Polri dan tampak perwira tinggi. Kami belum bisa menjelaskan apakah itu Kapolda Metro Jaya ataupun Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo karena memang agak terlalu jauh, tapi yang jelas sejumlah perwira tinggi dari Polri saat ini sedang memantau situasi terkini tepat di dalam gerbang. Anda bisa lihat di layar kaca Anda banyak sekali aparat kepolisian yang memang sedang berjaga. Karena memang kejadiannya tadi baru saja terjadi pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Mungkin sekitar hampir 1 jam yang lalu. Ada beberapa mobil dari aparat kepolisian, baik itu dari tim Densus 88 yang sudah berada di dalam. Saat ini Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran juga sedang berada di lokasi untuk mengecek dan juga memeriksa kondisi terkini dari terduga teroris. Kami belum bisa mendapatkan kepastian apa jenis kelamin dari terduga teroris tersebut karena memang tidak terlalu jelas dari video amatir yang kami dapatkan. Dan apakah terduga teroris tersebut membawa senjata api atau senjata tajam, kami belum bisa mengkonfirmasi itu. Tidak begitu terlihat dari video amatir yang beredar. Kami juga mencoba untuk menghubungi pihak kepolisian, tapi belum mendapatkan jawaban. Sekali lagi tampak beberapa perwira tinggi dari Polri mengecek langsung ke halaman gedung Barreskrim Polri. Aparat kepolisian dengan senjata lengkap tampak berjaga ketat di depan gerbang Mabes Polri. Awak media diminta untuk tidak mendekat ke area lokasi tempat jatuhnya terduga teroris. Sekali lagi kami belum bisa mengetahui kronologis bagaimana terduga teroris itu bisa masuk ke dalam gedung Mabes Polri. Anda bisa lihat di situ jenazah terduga teroris terlihat masih tergeletak di halaman gedung Mabes Polri. Ada sepatu yang diletakkan di sampingnya. Terduga teroris itu menggunakan celana panjang berwarna biru, kemudian jaket. Aparat kepolisian tampak meminta kepada teman-teman media untuk tidak mendekat. Mobil jenazah dari Polri baru saja memasuki gedung ataupun area halaman dari Mabes Polri. Tim Inafis tampaknya juga sedang melakukan olah TKP dan juga menginvestigasi peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh terduga teroris tersebut. Ini merupakan aksi lone wolf atau aksi seorang diri yang dilakukan untuk mengirimkan pesan ataupun sending message kepada aparat kepolisian. Menurut Islah Bahrawi, pengamat terorisme yang tadi sempat kami ajak untuk menganalisa yang saat ini sedang terjadi. Bisa Anda lihat di situ Kapolda Metro Jaya
memimpin langsung investigasi bersama dengan tim Inafis dan juga Densus 88. Tampaknya jenazah terduga teroris akan segera dibawa menggunakan mobil jenazah yang sudah disiapkan untuk dilakukan otopsi. Tidak terlihat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit di TKP. Jenazah tampaknya akan segera diangkut ke dalam mobil jenazah yang sudah disiapkan oleh Polri. Penjagaan sangat ketat saat ini diberlakukan di area Mabes Polri ataupun Trunojoyo 1. Pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, gedung Mabes Polri di Jakarta dihebohkan dengan aksi tembak-menembak. Suara tembakan ini terdengar beberapa kali didengar oleh warga sekitar dan juga wartawan yang memang berada tidak jauh dari situ. Dikabarkan lokasi penembakan itu dari lantai 2 gedung Barreskrim Polri. Jenazah terduga teroris tergeletak di halaman Rupatama Mabes Polri dan saat ini akan diangkut ke dalam mobil jenazah. Tadi kita sudah lihat kehadiran dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Fadil Imran dan juga tim Inafis serta tim Densus 88 untuk melakukan olah TKP dan juga menginvestigasi. Hingga berita ini diturunkan, kami belum mengetahui dari kelompok terduga teroris mana sebetulnya orang tak dikenal ini. Ini bukan aksi teror pertama ataupun penyerangan pertama yang menimpa aparat kepolisian ataupun terjadi di Mabes Polri. Sebelumnya juga sempat terjadi penusukan terhadap anggota kepolisian di dalam masjid Mabes Polri. Penyerangan terhadap aparat kepolisian ini menjadi simbol-simbol perlawanan dari kelompok-kelompok teroris yang ingin memberikan pesan ataupun sending message bahwa aparat kepolisian sudah menangkap ataupun menggerebek beberapa terduga teroris di sejumlah wilayah kemarin seperti Bekasi, kemudian Condet, Makassar dan wilayah-wilayah lainnya. Kemudian pemotongan jaringan dana yang mereka kumpulkan untuk membiayai aksi terorisme. Dari gambar amatir yang kami dapatkan, di samping jenazah terduga teroris ada sepucuk senjata api yang tergeletak bersama dengan 3 butir peluru. Kalau kita lihat dengan adanya senjata api artinya memang terduga teroris ini masuk ke dalam Barreskrim untuk melakukan penyerangan menggunakan senjata api namun berhasil dilumpuhkan oleh aparat kepolisian di sana. Dari video ataupun gambar kami masih belum bisa memastikan apa jenis kelamin dari terduga teroris tersebut.
Lokasi penyerangan terduga teroris ini cukup dekat dengan ruangan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Sehingga serangan ini memang sangat membahayakan bagi aparat kepolisian. Oke, dan kita akan mencoba untuk menghubungi produser lapangan CNN Indonesia melalui sambungan telepon. Ada Diego Basro di Gedung Mabes Polri Jakarta. Selamat sore Diego, apa yang bisa Anda laporkan? Apakah kemudian jenazah ini sudah diangkut menggunakan mobil jenazah? Karena kita masih lihat mobil jenazah berada tepat di depan gerbang begitu, Diego. Ya, selamat sore Rifana. Memang dapat saya gambarkan di Mabes Polri saat ini jenazah sepertinya baru akan diangkut ke dalam mobil jenazah dari tempat TKP terjadinya kontak senjata antara terduga teroris dan juga pihak kepolisian. Memang jaraknya cukup dekat dengan tempat kami berada saat ini mengambil gambar, yaitu tepat berada di depan pintu gerbang utama Kompleks Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan beberapa saat yang lalu tampak juga Kapolda Metro Jaya melakukan inspeksi langsung bersama dengan pejabat-pejabat terkait menginspeksi jenazah terduga teroris yang telah ditembak mati oleh pihak kepolisian beberapa saat yang lalu. Dan apabila dapat saya gambarkan situasi di Mabes Polri saat ini sepertinya keamanan terus ditambahkan oleh pihak kepolisian, di mana sudah banyak pihak kepolisian dengan senjata lengkap seperti dari Satuan Brimob yang saat ini sepertinya akan melakukan sterilisasi jalan di depan kompleks Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan ini. Mobil-mobil mulai dihentikan oleh pihak kepolisian dan warga di sekitar kompleks Mabes Polri ini akan diminta untuk menyingkir dari area kompleks Mabes Polri ini untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Memang berdasarkan video yang kami terima oleh pihak wartawan tadi sebelum kami tiba di tempat kejadian ini, memang ada seorang terduga teroris yang berhasil masuk ke dalam kompleks Mabes Polri dan sepertinya terduga teroris tersebut membawa senjata api yang sempat melakukan kontak senjata dengan pihak kepolisian di dalam kompleks Mabes Polri, di mana kontak senjata sempat terjadi beberapa kali dan akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh pihak kepolisian. Dan saat ini pihak Brimob dari Polri sudah melakukan penyisiran di sekitar kompleks Mabes Polri. Mereka mencoba untuk mensterilkan tempat kompleks Mabes Polri ini agar tidak ada warga yang berada di sekitar kompleks Mabes Polri ini kecuali petugas yang berjaga di sekitar kompleks dan juga awak media yang diminta untuk memperlihatkan ID media mereka. Dan hingga saat ini bantuan masih terus berdatangan ke Mabes Polri, baik itu berupa tim Gegana, kemudian dari Satuan Brimob, masih terus melakukan penyisiran di depan Jalan Trunojoyo 1 Jakarta Selatan ini dan juga di dalam kompleks Mabes Polri. Dan kami masih belum mengetahui informasi lebih lanjut apakah akses keluar masuk ke dalam kompleks Mabes Polri saat ini sudah dibuka kembali atau belum. Namun hingga saat ini semakin banyak awak media yang berkumpul di depan markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini, Rifana. Ya, Diego, ada beberapa pertanyaan sebetulnya yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apakah Anda sudah mengetahui apa jenis kelamin dari terduga teroris yang berhasil dilumpuhkan itu? Karena beragam informasi simpang siur, tapi kebanyakan kemudian menerima ataupun mengkonfirmasi bahwa terduga teroris itu adalah seorang perempuan begitu yang tidak dikenal. Diego? Ya, Rifana, memang hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi pasti keterangan dari pihak kepolisian terkait identitas diri dari terduga teroris yang dilumpuhkan beberapa saat lalu. Tapi berdasarkan dari video yang kami terima oleh wartawan, kemudian dari beberapa angle yang lain, memang terlihat terduga
terduga teroris tersebut menggunakan pakaian perempuan. Namun lagi-lagi belum dapat kami konfirmasi apakah betul terduga teroris tersebut berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Namun dapat kami gambarkan apabila dilihat dari ciri-ciri pakaiannya memang terlihat seperti seorang perempuan. Dan perempuan tersebut membawa senjata api yang kemudian sempat ditembakkan kepada petugas yang berada di pos penjagaan di dekat Gedung Rupatama Mabes Polri Jakarta Selatan ini, Rifana. Oke Diego, Anda mengatakan bahwa terduga teroris itu menggunakan ataupun membawa senjata api. Apakah juga terlihat sejumlah peluru yang tergeletak begitu? Karena berdasarkan gambar yang kami dapatkan, di samping kanan dari terduga teroris yang tergeletak ada sepucuk senjata api, kemudian ada 3 peluru, dan ada sebuah map kuning. Apakah Anda juga mendapatkan informasi yang sama, Diego? Ya, informasi lebih detail terkait dengan senjata yang digunakan oleh terduga teroris ini juga masih belum dapat kami dapatkan dari keterangan pihak kepolisian. Namun memang berdasarkan dari video yang kami terima, video yang kami lihat tadi, bahwa memang seorang terduga teroris tersebut membawa senjata api. Tidak diketahui apakah senjata api laras pendek atau laras panjang, namun sepertinya dilihat dari cara ia memegang senjata tersebut, sepertinya senjata tersebut merupakan senjata laras panjang. Namun kami masih menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian lebih lanjut terkait dengan jenis senjata api yang digunakan oleh seorang terduga teroris yang ditembak mati oleh pihak kepolisian beberapa saat lalu. Dan kontak senjata sempat terjadi tadi oleh pihak kepolisian dan juga terduga teroris tersebut sempat beberapa menit terjadi kontak senjata sebelum akhirnya terduga teroris tersebut dapat dilumpuhkan oleh pihak kepolisian. Dan memang tampak ketika ditembak oleh pihak kepolisian ia masih memiliki nyawa, namun kemudian sepertinya sudah dapat dipastikan bahwa terduga teroris tersebut sudah kehilangan nyawanya akibat tembakan dari pihak kepolisian, Rifana. Oke Diego, apakah Anda melihat kehadiran dari tim Gegana yang melakukan penyisiran untuk mendeteksi kemungkinan adanya bom pasca penyerangan yang dilakukan oleh terduga teroris, Diego? Ya, tentunya hal itu merupakan sesuatu yang coba diantisipasi oleh pihak kepolisian, ya Rifana. Beberapa saat yang lalu kami melihat tim Gegana memasuki kompleks Mabes Polri untuk kemudian melakukan penyisiran bersama dengan anggota-anggota kepolisian yang lain untuk melihat apakah ada ancaman bom yang dapat sewaktu-waktu meledak di Mabes Polri di Jakarta Selatan saat ini. Dan penyisiran masih terus dilakukan oleh petugas-petugas kepolisian bersama juga dengan tim Gegana. Tentunya kita berharap tidak ada bom yang sempat atau ditaruh oleh terduga teroris tersebut di dalam kompleks Mabes Polri ini sehingga semua dapat berlangsung kondusif. Namun hingga saat ini kami masih sekali lagi menunggu informasi dan keterangan dari pihak kepolisian terkait detail penyerangan yang terjadi pada sore hari ini oleh seorang terduga teroris yang diindikasikan tergabung dalam grup Jamaah Ansarud Daulat. Rifana. Oke Diego, apakah tim Inavis saat ini sudah melakukan olah TKP untuk mengecek kondisi terakhir dan juga mengidentifikasi jenazah terduga teroris? Anda bisa melihat itu karena kami tidak bisa melihat dengan jelas karena tertutup adanya mobil jenazah yang diparkir tepat di depan gerbang begitu, Diego. Ya, kami tadi sempat menyaksikan olah TKP yang dilakukan oleh tim Inavis dan sepertinya juga turut dihadiri oleh Kapolda Metro Jaya Fadil Imran. Dan sekarang sepertinya olah TKP tersebut sudah selesai dilakukan, di mana tanda-tanda TKP, tanda-tanda di jenazah sudah diangkat oleh pihak kepolisian. Saat ini sepertinya sudah kosong, tidak ada lagi jenazah yang terbaring di situ, dan sudah tidak ada lagi olah TKP yang dilakukan oleh tim Inavis. Beberapa waktu lalu memang sempat kami lihat dilakukan olah TKP, ada beberapa gambar yang diambil oleh pihak kepolisian dan juga tim Inavis, dan juga disaksikan langsung oleh Kapolda Metro Jaya. Namun hingga kini sepertinya olah TKP tersebut sudah selesai dan penyisiran masih terus dilakukan oleh anggota kepolisian. Di luar ada satuan BRIMOB, kemudian di dalam seluruh anggota kepolisian dengan bersenjata lengkap masih melakukan penyisiran lebih lanjut. Rifana. Oke Diego, nanti kami akan kembali menghubungi Anda untuk mengupdate informasi terkini dari TKP ataupun dari lokasi kejadian.
Dan terima kasih produser lapangan CNN Indonesia, Diego Basro atas laporan lengkap Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati, Diego.